Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran design thinking dalam Global Citizen Education. Nah, sebelum membahasnya lebih dalam, perlu kita ketahui dulu bahwa arti dari design thinking atau rancangan berpikir merupakan suatu pendekatan yang berpusat kepada manusia untuk menemukan solusi atas masalah yang dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, design thinking ini tentu memiliki beberapa langkah-langkah yang harus kita lewati atau kita penuhi. Langkah design thinking yang pertama yaitu empatis. Nah, empatis ini kita harus bisa mengakui multi perspektif atau sudut pandang berpikir manusia yang berbeda-beda. Dan yang kedua, define. Define merupakan kita itu harus bisa mengartikulasikan rencana aksi yang akan kita laksanakan. Dan yang ketiga, ide. Ide ini adalah olah pikir dan bekerja sama dengan ide-ide yang berbeda-beda. Dan yang keempat, prototype. Prototype itu kita harus bisa mengambil tindakan dengan pembaruan gagasan-gagasan yang berbeda-beda itu. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu tes. Tes ini kita harus bisa menerima dan memberi umpan balik dan analisis berdasarkan bukti yang didapat. Dari design thinking ini saya mengambil suatu masalah yang ada di sekitar rumah saya saja. Nah, design thinking ini terkait dengan adanya limbah rumah tangga seperti saluran air dari kamar mandi dan WC yang dialirkan ke saluran irigasi atau sungai kecil yang ada di desa, yaitu Desa Bogunglor, Sinduadi, Melati, Sleman. Nah, dari penemuan masalah ini tentu ada suatu tindakan dari perangkat desa atau pemerintah dan masyarakat. Nah, tindakan itu perangkat desa dan masyarakat bersama-sama mengadakan pertemuan di Gedung Serbaguna Desa Bogunglor untuk mencari solusi apa yang harus ditemukan untuk mengatasi permasalahan ini. Karena permasalahan ini tuh menyebabkan dan sangat mengganggu dan mencemari lingkungan sekitar. Nah, dari pertemuan tersebut tentu akan menghasilkan solusi yang akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan ini. Nah, dari pertemuan tersebut seluruh elemen desa yang terkait di desa saling berdiskusi dan menyampaikan solusi serta saling menanggapi satu sama lainnya. Nah, dari hasil pertemuan tersebut telah menghasilkan sebuah solusi, yaitu harus bisa membuat sapi tank atau sebuah wadah limbah yang bisa menampung limbah rumah tangga tersebut sehingga tidak dialirkan ke sungai lagi. Nah, setelah itu kepala desa atau kepala dukuh di Desa Bogunglor mengajukan permohonan kepada kelurahan desa atau Pemda dan akhirnya disetujui. Nah, permohonannya itu terkait untuk meminta sebuah dana atau sebuah subsidi untuk bisa memberikan dengan tujuan agar bisa membuatkan atau membelikan sebuah wadah yang besar atau tampungan air yang bisa menampung atau bisa menahan supaya tidak dialirkan ke sungai lagi. Nah, setelah diterima masukannya, ternyata setiap rumah-rumah diberikan subsidi sebesar 2 juta rupiah untuk membuat sapi tank atau wadah limbah rumah tangga tersebut. Nah, setelah dana cair dan seluruh masyarakat Bogunglor bersama-sama untuk bergotong royong atau bekerja bakti untuk membuat galian yang bisa mengubur wadah limbah yang telah disubsidi dari Pemda. Nah, gotong royong itu membuat aliran baru yang bisa disalurkan ke wadah tersebut serta menyumpal semua aliran limbah yang dialirkan ke sungai tersebut agar tidak mencemari lingkungan lagi. Nah, setelah kerja bakti selesai, masyarakat dan semua perangkat desa berkumpul kembali di Gedung Serbaguna dengan tujuan untuk membuat evaluasi atau catatan terkait dana yang keluar dan pembagian dananya, apakah sudah merata atau tidak. Nah, dari hasil evaluasi tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa dari setiap rumah-rumah tersebut diberikan subsidi 2 juta, ternyata ada yang cukup dan ada yang tidak cukup. Nah, maka dari itu dicarikanlah solusi. Nah, solusinya yaitu
diambilkanlah kas dari dana kas RT. Dari setiap RT itu memiliki dana kas. Nah, itu diambilkan dari situ untuk bisa mensubsidi yang memiliki kekurangan dari dana-dana subsidi yang diberikan oleh Pemda. Nah, setelah proyek ini berjalan kurang lebih 3 minggu, akhirnya selesai dengan baik dan tidak ada aliran limbah yang mencemari lingkungan sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, selamat berkarya.